Hai teman-teman semuanya, salam sehat. Perkenalkan, saya Astrid Flangkani Gultom dari kelas 81 SMP Santo Ignatius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang salah seorang pahlawan pendidikan Indonesia. Kira-kira siapa sih yang akan saya ceritakan? Saya akan ceritakan Raden Dewi Sartika. Beginilah kisahnya. Pada tanggal 4 Desember 1884 di kota Priangan, Bandung, lahirlah seorang gadis bernama Raden Dewi Sartika. Ibunya bernama Raden Ajuraja Permas dan ayahnya bernama Raden Somanagara. Karena ayahnya merupakan pejuang kemerdekaan, maka suatu kali ayahnya dibuang ke Ternate dan meninggal dunia di sana. Oleh karena itu, Raden Dewi Sartika pun dirawat oleh pamannya. Disinilah ia kembali melanjutkan pendidikannya, baik dalam hal pekerjaan wanita seperti mencuci, memasak, maupun dalam hal perkembangan intelektualnya. Memang teman-teman, sejak kecil Raden Dewi Sartika ini sudah menunjukkan bakatnya dalam bidang pendidikan. Kegigihannya untuk maju pun sangat-sangatlah tinggi. Di belakang dapur kepatihan, ia mengajak semua teman-temannya sesama gadis membaca, menulis, dan juga berhitung. Bahkan anak-anak pembantu rumah tangga kepatihan pun diajaknya belajar bersama. Saat beranjak remaja, Raden Dewi Sartika pun pulang ke Bandung dan tinggal lagi bersama ibunya. Disinilah ia mulai memikirkan bagaimana caranya agar ia dapat mendirikan sekolah bagi kaum wanita di Indonesia. Maklumlah teman-teman, zamannya itu merupakan zaman feudal kolonial, di mana pendidikan bagi kaum wanita itu kurang diperhatikan dibandingkan yang didapat oleh kaum pria. Makanya dia ingin sekali membangun sekolah bagi kaum wanita pada zamannya. Suatu hari, keinginannya tersebut didengar oleh Bupati Bandung. Dan pada tanggal 16 Januari 1904, Raden Dewi Sartika resmi membuka sekolah gadis pertama di kota Priangan, Bandung, bahkan yang pertama juga di Indonesia. Saat dibuka, sekolah itu langsung memiliki 2 kelas. Ada kelas 1-nya, ada kelas 2-nya. Dipimpin langsung oleh 3 orang guru. Kira-kira ada yang tahu nggak nama sekolahnya apa? Sekolah itu lalu diberi nama Sakola Istri. Di sekolah itu, mata pelajarannya bukan cuma mata pelajaran umum saja, tetapi mereka juga belajar caranya menjahit, menyulam, menambal, dan juga merenda. Suatu hari, Raden Dewi Sartika pun menikah dengan pria yang dicintainya, yakni Raden Kanduruan Agah Suryawinata. Karena sama-sama guru, keinginan mereka pun semakin lama semakin besar. Sekolah yang punya nama Sakola Istri tadi diubah namanya menjadi Sakola Kautamaan Istri. Dan tentu saja mata pelajarannya pun bertambah. Ada mencuci, menyetrika, menambal, dan juga membatik. Semakin lama, sekolah itu semakin menyebar di beberapa daerah di Jawa Barat. Karena baktinya terhadap bangsa Indonesia dalam usahanya meningkatkan kaum wanita ke tingkat yang lebih baik lagi, maka pemerintah saat itu memberikan dia banyak sekali penghargaan dan tanda-tanda jasa. Sekolah itu namanya diubah lagi loh menjadi Sakola Raden Dewi. Perhatian publik pun semakin banyak terhadap sekolah itu. Dan pada tanggal 16 Januari 1939, kira-kira ada yang ingat gak itu tanggal apa? Ya, Raden Dewi Sartika menghadiri perayaan peringatan ke-35 tahun berdirinya sekolah bagi kaum wanita yang ia idam-idamkan sejak dulu. Namun sayangnya teman-teman, pada tahun 1946 terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Karena peristiwa itu, maka Raden Dewi Sartika beserta keluarganya pun mengungsi dari Bandung. Tetapi teman-teman, untung sekali gedung sekolah tersebut terhindar dari bahaya api. Namun, kesehatan Raden Dewi Sartika pun semakin memburuk. Ia jadi sering sakit-sakitan. Dan pada tanggal 11 September 1947, ia meninggal dunia. Ia lalu dibawa ke Bandung dan dimakamkan di sana. Nah teman-teman, sungguh sangat menginspirasi bukan sosoknya? Sekian dari cerita saya, terima kasih.